aya kewajiban naonkeun urusan bakan. Pak Dedi tulungan atuh Pak Dedi. Tolong Pak Dedi tuh. Mungkin ada yang ngembat ya, ngembang batu split. Seperti ini ya. Ayo doang, kepaksa. Penghasilannya kurang Bapak. Kan kami hanya menyelapkan alokasi tadinya untuk 9.000, tapi karena ada data lagi 9.000, maka kami menunda pembayarannya atas permintaan seluruh jajaran di wilayah tersebut. Karena kalau Gubernur Jawa Barat atau KDM telah mengingkari janjinya dan masih punya tunggakan 9 juta rupiah. Coba ayo datang ke dia. Laju iraha bareng. Ini diciplin ini ya, dirumpin. Di hal tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan langsung kepada masyarakat bahwa dana kompensasi akan segera disalurkan dengan estimasi paling cepat hari Rabu dan paling lambat hari Kamis. Dari data yang 6.000 ditambah 9.000 jadi 15.000 akan para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Nah, kemudian dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan. Ini waktu dibagikan ya, yang gelombang pertama. lumayan di sopir kadang-kadang. Kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Saja TV. Ada berita terbaru dari Deddy Mulyadi yang kemarin sempat menjanjikan uang kompensasi kepada warga yang terdampak pertambangan yang ditutup dan kemudian mereka kehilangan pekerjaan, dan kemudian beliau memberikan kompensasi sebesar 10 juta rupiah, 9 juta ya. Kemudian ternyata mereka itu ada yang belum menerima, meskipun tadinya kan udah ada yang terima, dan terhitung dari 4 bulan yang lalu ketika sejak pertambangan itu sebagian ada yang belum terima. Nah, ini yang belum tahu alasannya, terus kemudian mereka itu memberikan orasinya, ungkapan unek-uneknya gitu loh ya. Dan karena memang dari data-datanya mungkin belum terkumpul semua, atau mekanisme itu harus berjalan sesuai prosedur, karena mungkin jika tidak ya udah kacau gitu. Dan seperti apa sih sebenarnya yang terjadi? Yuk langsung kita eksekusi. Ya, ya TKBT warga 03 Dusun Nanggewer Desa Jelat. Lurah TK titipan duit aspirasi yang RW 3 tepira 10 juta. Nah geuning teu nepi mending keneh miliaran korupsi mah teu hese. Lurahna dipanggihan eueuh anjing cek aing ge kapan. Ngari ngaran amanat kudu nepi bos 1000, bev saperak rek 100.000 kudu nepi. Sok masalah kema jeung urusan aya kewajiban naonkeun urusan bakan. Pak Dedi tulungan atuh Pak Dedi. Tolong Pak Dedi tuh. Mungkin ada yang ngembat ya, ngembat. Aduh. Sebut aja enggak sih? Di daerah kami, masyarakat di sana itu Pak, sekarang jalan itu dikeruk Pak, ketika hujan. Dikeruk ya? Karena sudah tidak ada lahan lagi yang harus diusahakan untuk mencari uang Pak. Jalan itu ketika hujan dikeruk Pak, split-splitnya. Yang kedua, solokan-solokan air yang di sana itu sama diangkutin juga sama ibu-ibu, bapak-bapak, daripada anak-anaknya lapar karena penutupan tambang. Termasuk ada ibu-ibu yang anaknya tidak ada buat jajan, tidak sekolah Pak. Saya berharap kepada Pak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi, terjun langsung ke lapangan Pak. Lihat bagaimana keadaan di sana. Sangat miris. Oh ini ya. Ini ibu-ibu ya yang bantuin suaminya nambang batu split. Seperti ini ya. Ayo doang, kepaksa. Penghasilannya kurang Bapak. Sok asupan tadinya, asupan tadi. Atuh gede teh eta mah. Kan gede.
Klarifikasi Kang Gedi Desa saat uang Cipinang kompensasi penutupan tambang tak jadi cair. Saya sangat paham masalah ini, bahwa berdasarkan data yang dimiliki dari pengajuan desa di wilayah terdampak penutupan tambang, warga yang terdampak penutupan tambang, yang data yang sudah masuk sebanyak 9.000. Dari 9.000, 3.000 sudah dibayarkan. 6.000-nya akan kami bayarkan. Tetapi kemudian masuk lagi data susulan sebanyak 9.000 orang, sehingga alokasi yang disiapkan kami hanya menyelapkan alokasi tadinya untuk 9.000. Tapi karena ada data lagi 9.000, maka kami menunda pembayarannya atas permintaan seluruh jajaran di wilayah tersebut. Karena kalau dibagikan sebagian-sebagian takut memicu keributan. Sehingga kami melakukan penundaan pembayaran, dan kami akan melakukan pembayarannya sekaligus, yaitu sebanyak 16.000 orang. Dari 16.000, 3.000 sudah terbayarkan, jadi sisanya adalah sebanyak 13.000 kepala keluarga. Kami akan membayarkannya tahun depan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangan kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oh ini ya dari alasan dari Mulyadi yang menunda pembayaran karena mungkin dari data atau mekanisme itu belum sempurna, dan kemudian jika dibagikan separuhnya mungkin ada sebuah dilema, nanti ada yang ngiri kok ini belum dan kemudian yang sana sudah, dan ini terjadi. Dan kemungkinan juga ada sebuah salah sasaran nih teman-teman ya, karena tetap saja ada oknum yang mengaku bahwa dia itu korban tambang. Kemarin ada seorang kakek yang mengaku dia itu tertabrak, dan kemudian dia itu malah disantuni 50 juta rupiah guys ya. Malah tadi bilang dimulai 20 juta gitu ya. Itu waktu itu dikontenkan itu 50 juta rupiah, padahal itu cuman pendatang, bukan asli dari warga Cikudek atau Rumpin yang termasuk dilalui truk tambang. Dan ini loh yang menjadi alasan gitu loh ya, harus diaudit lagi siapa sih yang menerima, benarkah warga situ asli gitu loh ya. Bayangkan 50 juta guys ya, akhirnya dia cuma ngontrak kan, pindah tuh. Dan ya tetap aja ya, dari kebijakan berarti ada dalam pro dan kontra, meskipun kebijakannya itu baik. Dan ini ada ungkapan undang-undang dari netizen pula yang mengatakan Deddy Mulyadi cuman janji gitu lah. Lah masa iya sih, lanjut kita play. Terlepas apapun alasannya, jika janji-janji yang telah disampaikan atau diucapkan oleh Gubernur Jawa Barat atau KDM kepada warga masyarakat yang terdampak akibat penutupan tambang per bulan di nominal 3 juta rupiah. Sedangkan hingga saat ini Januari 2026 itu perhitungannya sudah masuk 4 bulan. 3 dikali 4 12 juta rupiah. Tapi pada faktanya dana bansos atau dana kompensasi yang direalisasikan hanya di nominal 3 juta rupiah. Berarti kesimpulannya Gubernur Jawa Barat atau KDM telah mengingkari janjinya dan masih punya tunggakan 9 juta rupiah kepada warga masyarakat yang terdampak akibat penutupan tambang secara per kakak. Minimal tahap pertama. Tahap pertama tahap kedua yang jelas kurang bareng bos gitu. Enggak bisa sahau. Coba ayo datang ke dia. Laju iraha bareng lah. Jadi ini di Cipinang ini ya, di Rumpin. Ini nuntut ke perangkat desanya ya. Wayangnya how kumaha itu? Pengurun disabar-sabar ke jelema ih. Ditarik dong. Halo wargi, ingat
nggak sih? Minggu lalu sempat ramai soal keterlambatan penyaluran dana kompensasi penutupan tambang di wilayah Bogor Barat, tepatnya di Cigudeg dan Rumpin. Isu ini bahkan sempat memicu aksi penyampaian aspirasi dari warga. Menanggapi hal tersebut, Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan langsung kepada masyarakat bahwa dana kompensasi akan segera disalurkan dengan estimasi paling cepat hari Rabu dan paling lambat hari Kamis. Dari data yang 6.000 ditambah 9.000 jadi 15.000 akan dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat paling cepat hari Rabu minggu depan, paling lambat hari Kamis minggu depan, cuma selisih sehari. Tapi tenang wargi, kini komitmen tersebut sudah terrealisasi. Dana kompensasi telah turun dan dibagikan kepada warga Cigudeg dan Rumpin sesuai ketentuan yang berlaku. Penyaluran dilakukan tanpa potongan apapun, serta diawasi secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan setiap aspirasi warga ditindaklanjuti secara terbuka, cepat, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bogor istimewa. Bahkan ditengarai untuk yang dari Kementerian Sosial itu lebih dari 45% tidak tepat sasaran. Kalau dana kompensasi penutupan tambang Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang, bagaimana Pak Dedi? 10 atau 20% nih yang salah sasaran. Masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Kami sudah menerima data dari para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Nah, kemudian dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta. Mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 9 juta berarti totalnya ya. 3 juta itu bersumber dari mana? 81 Bersumber miliar. dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau 10%-nya saja, wow. Mudah-mudahan 100% tepat sasaran ya Pak. 10%-nya di salah sasaran kan. Salah sasaran kan. Pokoknya seberapa batu kan dibongkar. Mereka mobil apa saya nanya ditutup kan anon aku saya ayah tuh saya ayah untuk kan ditutup kan bu warga yang terkena dampak penutupan tambang Walidin Mulyadi, dan kemudian sudah terjawab ya, mungkin mekanisme itu belum semuanya itu sempurna karena ada audit siapa yang harus menerima, berapa jumlahnya, terus harus dibagikan itu secara serentak agar tidak ada keirian satu sama lain, dan kemudian juga mungkin perlu diaudit nih ya dari warga setempat benar atau enggaknya, karena kemungkinan sekali lagi yang dikeluarkan kan 81 miliar. Bayangkan jika 10 miliar itu salah sasaran ya, atau bahkan salah sasaran seperti ini, ada penyalahgunaan atau dalam arti sesuatu data-data fiktif yang mungkin bisa dimainkan oleh para warganya atau bahkan dari pejabat setempat gitu ya, bisa aja kan dari data yang dibengkakkan kemudian jadi data-data fiktif kemudian menerima yang seharusnya nggak menerima, kan bisa saja, karena seperti yang kita ketahui ya, celah-celah korupsi untuk setiap dana di setiap kebijakan itu ya bisa saja itu terjadi. Contohnya ya sekarang yang banyak yang keracunan itu ada Sabtu Minggu libur ya, itu tetap jalan MBG loh, padahal murid-muridnya itu libur. Konoha ya seperti itulah Konoha ya teman-teman ya, karena tidak ada sebuah tindakan atau hukuman yang memberatkan bagi para koruptor. Ketika itu tetap tidak ada, ya udah sampai kiamat ya udah, korupsi itu pasti terjadi. Dan sebenarnya kenapa sih negara-negara maju? Ya karena dari hukumannya itu berat dan sangat berat. Contoh di negara maju seperti Korea Selatan ya, merokok sembarang tempat itu sampai 2 juta won. Ya bayangkan 2 juta won itu sekitar 20 juta lebih. Bisa sekalian gajian itu orang kalau buat bayar dendanya cuman gara-gara merokok sembarangan. Di Indonesia kita menegur orang yang ngerokok udah kita didebat gitu. Dan semoga saja dari kebijakan Deddy Mulyadi yang membagikan
kompensasinya itu terrealisasi dengan sempurna ya, tidak ada sebuah kesalahan atau bahkan keresahan dari warga yang mungkin merasa dicurangi atau sama sekali gak menerima lah. Itu berbahaya sekali ya. Ya cukup sekian ya video kali ini teman-teman ya. Mohon maaf sekali jika banyak kekurangan, dan semoga saja sih menambah informasi ya dari mungkin teman-teman yang ketinggalan berita politik Bali dan Jawa Barat. Dan cukup sekian video kali ini, mohon maaf sekali lagi ya, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.